Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya mau unboxing smartphone yang harganya itu sudah anjlok parah, jadi bisa turun hampir di kisaran 50% sendiri sejak dia launching. Ya, biasanya konten seperti ini ya yang banyak teman-teman gadget nanti-nanti, soalnya buat berburu smartphone yang harganya sudah turun parah. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia smartphone-nya, Redmi 10 5G. Yap, ini dia box dari Redmi 10 5G yang dimana kebetulan saat smartphone ini launching, saya juga belum sempat unboxing. Jadinya cukup penasaran ya sama smartphone ini. Yang dimana sekarang di tahun 2024 awal itu harganya sudah turun parah. Dia launching dulu di Agustus 2022, jadi sudah sekitar 1,5 tahun ya. Itu harganya hampir turun sampai 50%. Jadi waktu launching dia harganya di 3 juta rupiah, tapi sekarang saya beli cuma di kisaran 1,5 sampai 1,6 juta rupiah saja. Ya, turunnya hampir sampai 50%, yang dimana saya rasa itu bakal worth it banget ya untuk beli Redmi 10 5G di awal tahun 2024. Oke, kita lihat dari boxnya. Jadi untuk desainnya ini masih nggak ketinggalan zaman ya, soalnya tuh Redmi di tahun 2023 itu desainnya juga masih mirip-mirip seperti ini. Jadi bagian depan ada gambar smartphone-nya, kemudian tulisannya di bawah ini Redmi 10 5G, dan ini ada lambang Xiaomi. Bagian kanan Redmi 10 5G, kemudian bagian belakang ini adalah selling point dari smartphone ini. Yang dimana chipsetnya adalah MediaTek Dimensity 700. Ya, ini sudah powerful, apalagi cuma di harga 1,5 juta rupiah. Kemudian kameranya sudah kekinian, yaitu 50 megapiksel. Selanjutnya ini layarnya juga sudah Full HD+, dan refresh rate di 90 Hz. Ya, ini mantap ya. Soalnya jarang-jarang ada smartphone di harga segini yang sudah Full HD+. Kemudian baterainya di 5000 mAh dengan pengecasan yang fast charging 18 watt. Ya, saya beli yang warnanya chrome silver dengan internal 128 GB dan RAM-nya di 6 GB. Saya rasa untuk spek seperti ini untuk di awal tahun 2024 itu masih sangat menjanjikan sekali. Oke, langsung aja kita unboxing. Jadi ini dia Redmi 10 5G. Ya, kita langsung sambut sama tulisan terima kasih dari Pak Alvin C. Yang dimana ini sudah tidak ada lagi ya dari Pak Alvin C di smartphone Redmi yang terbaru. Kemudian ada tulisannya Powered by Redmi. Jadi kita sedikit agak nostalgia ya teman-teman untuk unboxing Redmi 10 5G ini. Kita lihat di boxnya ini ada apa di box yang pertama. Jadi yang pertama kita mendapatkan ini dia untuk pin ejector yang berbentuk lingkaran. Kemudian di dalamnya di sini cukup banyak teman-teman. Yang pertama kita mendapatkan panduan mulai cepat, jadi buku panduannya, dan kita dapat silikon case. Wow, mantap. Jadi Redmi tidak pelit ya. Kita sudah dapat silikon case. Ini lumayan banget. Soalnya smartphone lama kadang agak susah juga ya nyari silikon case-nya. Kemudian kita langsung disambut sama smartphone-nya Redmi 10 5G dengan selling point yang sama seperti di bagian belakang box-nya. Harga 1,5 sampai 1,6 saya rasa ini sudah sangat worth it sih untuk dimiliki. Ya, jadi ini dia yang berwarna silver. Kita kletek dulu untuk IMEI-nya. Jadi yang jual baru saya rasa masih cukup banyak ya. Jadi aman untuk stoknya di Redmi 10 5G ini. Jadi ini dia untuk desain dari Redmi 10 5G, yang dimana saya rasa untuk desain backcase-nya ini sudah agak terkesan jadul ya, yang finishingnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini di bagian belakangnya ada aksen garis-garis. Jadi kalau dipegang nggak polosan saja. Oke, untuk di tahun ini harga 1 jutaan masih oke lah desain yang seperti ini. Setidaknya untuk kameranya ini modelnya sudah keren. Jadi ada petakannya yang finishingnya glossy mengkilap dengan ada 2 buah kamera yang 50 megapiksel. Kemudian di sini ada 1 buah LED flash dengan tulisannya Super Lens. Oke, untuk desain masih boleh lah, dan untuk build quality-nya tentu sudah solid ya teman-teman. Dan finishingnya ini enak, jadi potongannya tidak ada yang terkesan kasar. Redmi 5G. Oke. Kemudian bagian bawah di sini ada tempat untuk mikrofon, ada Type-C dan speaker. Bagian kanan ada tombol on-off yang berfungsi juga sebagai fingerprint, jadi lengkap teman-teman. Dan atasnya ada volume up and down yang kalau saya pencet ini sudah clicky, nyaman. Bagian atas ini ada infrared blaster. Oke, jadi masih ada infrared blasternya.
dan jack audio berada di bagian atas seperti ini. Jadi untuk kelengkapannya masih lengkap ya di bagian smartphone-nya ini. Bagian kiri ada tempat untuk SIM tray-nya, dan untuk layarnya dia sudah diproteksi sama anti gores. Jadinya tidak ada PR untuk di smartphone Redmi 10 5G ini. Sekarang kita lihat untuk bagian SIM tray-nya apakah triple slot atau hybrid. Yang dimana di awal tahun ini banyak smartphone yang ngasihnya hybrid. Jadi di sini dia masih triple slot. Oke, ini masih positif ya teman-teman. Oke, smartphone yang mantap. Kita lanjut lagi di sini. Jadi di dalamnya kita mendapatkan kepala charger. Yang dimana untuk kepala chargernya outputnya ada di 22,5 watt. Jadi ini sudah super fast charging 18 watt dari Redmi 10 5G. Oke, mantap. Jadinya tidak ada PR untuk di smartphone ini. Terakhir kita mendapatkan ini dia untuk kabel datanya, yang pastinya sudah Type-C dan dia berwarna putih, bukan warnanya oranye. Kita tidak dapat apa-apa lagi. Jadi untuk kelengkapannya di sini lengkap, dapat silicone case, kemudian charger yang sudah super fast charging, dan layarnya juga ada anti goresnya. Oke, langsung aja kita hidupkan. Kira-kira bagaimana pandangan awal dari Redmi 10 5G? Ini dia taman awal dari Redmi 10 5G, yang dimana yang pertama untuk sektor layar saya rasa sudah positif banget. Jadi untuk sebuah smartphone di harga 1,5 juta, ini layarnya sudah mantap. Jadi panelnya IPS LCD, kemudian resolusinya di Full HD+. Ya, jadi gambarnya sudah tajam ya teman-teman. Dengan warna yang saya rasa sudah oke sih untuk di harga 1 jutaan saja. Dan untuk refresh rate ada di 90Hz, jadi gerakannya sudah smooth. Ya, ini mantap ya untuk layar di Redmi 10 5G ini. Untuk bingkai sudah lumayan tipis, soalnya tuh di smartphone terbaru itu masih ada yang harga 2-3 juta, itu bingkainya lebih tebal daripada Redmi 10 5G ini. Jadi saya rasa untuk layar ini sudah mantap banget di harganya yang cuma 1,5 sampai 1,6 juta rupiah saja. Selanjutnya untuk software saya sudah update sampai 3 kali kalau nggak salah, jadi lumayan banyak. Jadi MIUI-nya ada di MIUI 14 dengan Android 13 dan security update-nya yang terbaru ada di September 2023. Ya, saya rasa untuk software-nya nggak ketinggalan banget ya untuk di tahun 2024 ini. Ya, mantap. Jadi smartphone 2022 tapi software-nya sudah yang ya bisa dibilang ini nggak ketinggalan zaman. Ini dia untuk free memory, jadi RAM-nya masih ada di 2,7 GB, terpakai sekitar 51%. Dan internalnya ada di 96,33 GB. Jadi saya rasa untuk memori ini sudah oke ya. Terutama RAM-nya sudah ada di standar tahun 2024, 6 GB untuk memori RAM-nya. Kemudian ini dia untuk layarnya sudah di Full HD plus 90Hz, dan untuk SoC-nya adalah Dimensity 700. Ya, saya rasa masih powerful untuk di tahun 2024, terutama di smartphone dengan harga 1 jutaan saja. Jadi sudah ada Cortex A76 dan clock speed-nya di 2,2 GHz untuk performanya, dan yang efisiennya di 2 GHz. Oke, ini mantap. Kemudian untuk fabrikasinya ada di 7 nanometer dengan GPU-nya Mali G57MC2. Ya, untuk di harganya yang cuma 1 jutaan ini sudah oke banget ya. Kemudian untuk memorinya ini flashnya sudah di UFS, jadi bukan eMMC. Oke, mantap. Selanjutnya untuk sensor ini dia sudah lengkap teman-teman. Jadi ada sensor magnetik dan gyroscope-nya juga. Untuk map sudah aman, ada magnetiknya. Kemudian untuk gaming harusnya sudah lebih support karena ada gyroscope-nya ini. Oke, kita lihat untuk gyroscope-nya apakah hardware atau software. Oke, kita lihat. Ya, jadi untuk gyroscope-nya rasa-rasanya sepertinya masih software, tapi ini performanya seperti hardware. Ya, ini agak membingungkan. Soalnya dia responsif dan cepat gerakannya, tapi nggak seresponsif hardware. Cuma kalau untuk software ini bagus banget. Ya, intinya tuh gyroscope ini sudah sangat mumpuni di Redmi 10 5G. Oke, mantap. Ini dia untuk tampilan kamera dari Redmi 10 5G, yang dimana smartphone ini ada 2 buah kamera belakang, utamanya 50 megapiksel dan yang kedua adalah depth sensor 2 megapiksel. Untuk kamera depannya dia sebesar 5 megapiksel. Ya, kita lihat untuk tampilan UI-nya masih mirip-mirip ya sama smartphone Redmi yang sekarang, jadi nggak beda jauh. Di sini ada HDR, kemudian di sini ada AI, bisa kita aktifkan. Kemudian untuk fiturnya yang pertama ada mode portrait, kemudian ada mode malam. Oke, mantap. Dan di more ini ada panorama, ada short video 50 megapiksel dan time lapse. Jadi untuk fiturnya ternyata cukup minim di Redmi 10 5G ini, dan tidak ada fitur mode pro ya. Oh, ada mode pro yang paling kiri. Ternyata masih ada mode pro dan dokumen juga.
Oke, ini mantap. Kita lihat untuk mode Pro-nya. Yang pertama untuk ISO bisa sampai di 3200, jadi sudah lumayan. Kemudian untuk shutter speed dia bisa sampai di 30 detik. Oke, shutter speednya ini lama banget ya. Untuk sekelas 1 jutaan ini mantap banget. Kemudian fokusnya bisa kita atur dan white balance-nya juga. Kita juga bisa motonya pakai di mode 50 megapiksel. Oke, mantap. Ada di maksimalnya ya untuk resolusinya. Kemudian ini dia untuk pengaturan lainnya. Jadi mode Pro-nya beneran Pro, teman-teman. Kemudian kita ke video. Untuk video dia maksimal di 1080p 30 fps, jadi tidak ada 60 fps. Dan untuk stabilisasinya apakah ada? Jadi untuk stabilisasi ternyata tidak tersedia juga, padahal ada gyroskopnya. Jadinya cukup disayangkan ya. Untuk resolusi videonya cukup minim. Dan untuk video kamera depannya ini sama persis kayak di kamera belakangnya. Jadi untuk video masih agak minim, teman-teman. Oke, untuk kamera nanti bisa kita lihat ya. Kalau teman-teman gadget penasaran, nanti saya lanjut di reviewnya untuk Redmi 10 5G ini. Kemudian untuk speaker, Redmi 10 5G ada single speaker saja di bagian bawah ini, tapi kualitasnya saya rasa sudah bagus. Jadi suaranya cukup keras dan bulat, untuk bassnya juga masih kerasa. Jadi di harga 1,5 juta ini speakernya sudah bagus ya teman-teman. Kemudian di sini saya mau cek untuk performanya. Jadi sudah saya tes beberapa performa ya untuk di Redmi 10 5G ini. Kita ke galeri. Nah, ini dia untuk skor Antutunya ada di 395.433. Yang dimana tuh di kelas harga 1 jutaan ini sudah powerful ya. Jadi mantap, apalagi dia sudah 5G juga. Kemudian saya tes untuk CPU throttling. Ini yang pertama di 30 menit. Ini stabil banget. Jadi tidak ada throttling yang terdeteksi. Ya, ini mantap ya. Jadi performanya bisa maksimal. Kemudian saya tes lagi 30 menit kedua. Dan ternyata untuk throttlingnya masih tidak terlihat. Jadi performanya bisa stabil. Padahal saya tesnya ini nggak di ruangan ber-AC ya. Jadi ruangan biasa. Dan untuk performanya ternyata masih tidak ditemukan adanya gejala throttling. Jadi sepertinya untuk Dimensity 700 di Redmi 10 5G ini bakal bisa powerful. Oke, selanjutnya sebenarnya saya sudah download beberapa game. Ada eFootball, kemudian Mobile Legends, dan Genshin Impact juga. Cuma ini bakal saya lanjut lagi di video yang kedua untuk gaming testnya dari Redmi 10 5G ini. Jadi kalau teman-teman gadget masih penasaran sama Redmi 10 5G ini di tahun 2024, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Jadi nanti kalau rame bisa saya lanjut lagi untuk gaming test dan reviewnya. Soalnya saya rasa smartphone ini cukup recommended untuk di awal tahun 2024. Ya, ini mantap ya. Smartphone-nya powerful, kemudian layarnya juga sudah di Full HD+. Oke, good job. Oke, cukup sekian gadget unboxing dari Redmi 10 5G. Apa saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan juga untuk subscribe channel Gaul Gadget supaya bisa semangat lihat konten. Saya Amir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.